Selamat datang di Woman Podcast. Apa kabar sobat mahasiswa? Yang pastinya kabar baik dong ya. Yap, harus kabar baik dong, karena kesehatan itu nomor 1. Kembali lagi bersama saya, Ersi Saragih. Aku Tince Mutiara. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot yang pastinya berhubungan dengan kehidupan mahasiswa, khususnya di dunia digital. Yap, episode kali ini kita akan mengangkat tema yang dimana banyak dari kalian pasti sudah ngalamin. Gimana sih kehidupan kita di dunia maya? Kayak posting konten, sharing hal-hal yang kita suka, lama-lama malah bisa jadi identitas diri kita. Bahkan jadi karir juga. Iya dong kak, kayak tiktokers. Jadi tiktokers itu kan dulunya cuman hobi doang sama iseng-iseng doang nih. Tapi lama-lama jadi di-endorse dan terkenal juga. Yap, yang pastinya dapat cuan juga. Nah, ini berhubungan dengan identitas online. Jadi di sini kita bakal kupas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan identitas online. Contohnya itu, gimana sih identitas online itu? Yang kedua, seberapa besar sih pengaruh seperti sosial media, TikTok, Instagram, ataupun YouTube mempengaruhi identitas online kita? Yang ketiga itu, apakah identitas online ini membuat kita malah menjadi terbuka ataupun malah menutup diri kita sendiri dalam sosial media? Tenang aja, kita juga bakal bahas ini dari ilmuwan sosiologi. Jadi cocok banget nih buat kamu yang penasaran atau tertarik sama masyarakat virtual. Contohnya kita bakal ngambil konsep seperti dramaturgi government, self-presentation, identitas sosial, dan anonimitas. Jadi stay tune ya, karena kita ada bintang tamu spesial. Gimana kita nanti bakal sharing-sharing gimana dia memulai dari hobi malah jadi karir dan membentuk identitas online yang kuat. Oke, sebelum ngobrol sama narasumbernya, kita bahas dulu nih konsep-konsep pentingnya. Yang dimana di sosiologi itu ada yang namanya teori dramaturgi dari Erving Goffman. Nah, jadi sobat mahasiswa, teori dramaturgi itu ada konsep nih, dia itu disebut dengan panggung depan dan panggung belakang. Di mana panggung depan itu artinya apa yang kita tampilkan itu selalu hal positif dan diharapkan oleh viewers atau orang-orang yang melihat. Sementara panggung belakang itu bertolak belakang dengan panggung depan. Di mana di panggung belakang ini kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada panggung depan. Nah, dari contoh-contoh sebelumnya yang kita bahas, muncul juga nih istilah self-presentation, yang dimana kita secara sadar mengolah penampilan kita atau identitas kita di depan orang lain. Dan di media sosial, kita bisa atur apa yang mau ditampilkan melalui foto, caption. Nah, muncul juga nih konsep identitas sosial di dunia digital. Jadi identitas sosial ini kita masuk ke dalam sebuah komunitas nih. Jadi misalkan kita masuk ke dalam komunitas gaming. Kenapa kita masuk ke dalam komunitas gaming? Karena kita suka game nih. Jadi misalkan kita sudah masuk ke komunitas game ini, kita bakal merasa bagian dari mereka dan memulai percaya diri. Nah, yang terakhir nih, kita juga bahas tentang anonimitas, yang dimana di beberapa platform kita bisa pakai nama samaran. Seperti nama samaran kita tuh seperti Naruto, tapi nama asli kita Susanti, seperti itu. Dan ini bikin kita kadang jadi lebih berani buat mengekspresikan hal-hal yang sebenarnya gak ditampilkan di diri nyata kita. Jadi dari semua konsep itu nanti kita bakal hubungin nih dengan cerita dan pengalaman kakak atau yang menjadi bintang tamu kita nih. Jadi stay tune ya. Nah, sekarang ini dia nih waktu yang kita tunggu-tunggu, yang dimana tamu undangan kita yang sangat inspiratif, mahasiswa berinspirasi, aktif banget di berbagai kegiatan, bahkan juga aktif di media sosial dan komunitas-komunitas keren loh. Ini dia nih, Kak Nadia. Halo Kak, boleh perkenalan diri dulu Kak? Boleh. Halo, aku Nadia Amalia Rizky, bisa dipanggil Yaya dan biasanya orang juga manggil aku Yaya sih. Nah, jadi aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dan juga dari bagian dari Duta Muda Sumatera Utara. Jadi gimana nih kabarnya hari ini Kak? Apa aja tuh kesibukan kakak? Alhamdulillah, kalau kakak, kesibukan kakak biasanya itu kuliah, ngajar. Kadang kalau misalnya ada ikut di Duta Muda tuh kakak kadang ini sih on duty gitu. Terus juga kegiatan kakak tuh biasanya paling banyak tuh di Wardah Youth Ambassador.
Wow, kegiatan kakak padat banget ya, sangat menggunakan waktu dengan baik ya kak, sangat produktif. Betul sekali. Wah, luar biasa banget sih kak. Kita tuh penasaran banget sih gimana aktivitas yang kakak lakuin sekarang dari komunitas medsos seperti dunia kecantikan. Dan sebenarnya dulu tuh emang hobi dari awal atau gimana kak? Kalau kakak dulu gak bilang hobi sih ya, kecantikan hobi. Cuman kalau kesibukan itu kayaknya rasa kakak butuh, memang harus super sibuk gitulah. Kayak aku tuh harus berkegiatan, kalau nggak dari berkegiatan aku tuh kayak bingung mau ngerjain apa lagi gitu. Seperti itu. Berarti harus produktif gitu ya kak Iya. ya, setiap waktu luang harus diisi dengan kegiatan seperti itu ya kak ya. Benar. Menarik banget sih kak. Jadi dari hobi dan minat lama-lama bisa berkembang jadi kesibukan yang sangat luar biasa. Benar. Nah sekarang kita mau bahas nih soal identitas online kakak. Karena banyak orang tuh sekarang ngebentuk persona atau versi diri yang mungkin beda dari aslinya, terutama di medsos. Nah, benar. Kalau kakak sih gimana ya? Tahu personal branding? Nah, personal branding awalnya kakak dulu nggak pernah mikir sampai kakak tuh mau kayak personal branding kakak tuh harus bagus atau enggak, mau kayak sampai kegiatannya banyak atau enggak. Kakak tuh kayak pengen diri kakak itu jadi yang terbaik, pengen jadi orang yang bermanfaat. Kakak ikut segala kegiatan, ikut juga di dunia kecantikan. Kakak tuh pengen hal-hal tuh yang harus bermanfaat bagi diri sendiri ataupun sama orang lain. Jadi kakak tuh harus bisa bermanfaat sih, sebenarnya gitu sih. Jadi personal brandingnya awalnya nggak kepikiran kayak mau buat itu ada kegiatannya atau enggaknya. Intinya kakak tuh harus yang jadi orang bermanfaat aja itu sih menurut kakak tadi. Benar. Jadi kalau kakak sendiri ngerasa nggak sih kalau identitas kakak di sosial media, tadi kan kakak bilang kakak itu selalu pengen jadi orang bermanfaat gitu, ngisi-ngisi waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi kakak itu ngerasa nggak sih kalau identitas kakak yang di dunia online seperti sosial media itu sama nggak sih sama dunia nyata seperti itu kak? Kalau sama dunia nyatanya kayak ya yang di sosial media itu yang kakak tampilkan. Maksudnya gini, kegiatan kakak sehari-hari itu mau kakak tampilkan, bukan kakak memang mikir kalau kakak tuh bermanfaat, enggak, tapi kakak pengen jadi orang yang bermanfaat itu sih. Jadi apapun yang kakak lakukan, apapun yang kakak tunjukkan diri kakak, itulah. Itu apa adanya seperti itu ya Iya, kak ya? benar sekali. Ya, dan menurut kakak orang-orang di medsos tuh lebih kenal kakak secara siapa sih? Atau kakak ngerasa ada hal-hal yang tertentu dari diri kakak yang lebih kelihatan di dunia medsos? Menurut kakak, kalau kakak kenal sama orang dekat itu biasanya gak dari medsos sih. Jadi orang-orang kenal kakak itu langsung gitu. Dunia Kakak, nyata ya? Iya, dunia nyata. Jadi bahkan kakak tuh lebih extrovert dibilang ya. Kayak jadi extrovert, kayak dikit-dikit kenal, dikit-dikit disapa, dikit-dikit ini. Jadi kata orang katanya, ih ramah kali katanya. Padahal rasa kakak tuh pengen berkenalan, pengen secara langsung gitu dikenal sama orang, pengennya nggak di dunia sosial media itu sebenarnya. Nah, jadi waktu mulai aktif di komunitas nih kak, atau sebuah organisasi atau media sosial nih, apa aja sih yang bikin kakak tertarik untuk terlibat dalam hal tersebut seperti itu kak? Jadi kakak kayak awalnya sih ngikut temen, cuman setelah kakak pikir lagi, aku harus ikut gitu. Kayak aku tuh harus bisa bagusin personal branding aku, kayak ikut segala kegiatan sebenarnya gitu. Awalnya nengok teman kan, ih bagus, keren, kayak terinspirasi, bukan pengen ikut-ikutan FOMO, enggak, terinspirasi aja, kayak ih keren banget, ikut ini, ikut itu gitu. Jadi enggak, kita tuh harus, kalau misalnya nengok orang boleh iri, tapi irinya jangan iri yang kayak apa sih dia kayak jelek ya. Tapi kalau kakak iri, kakak kayak jadi menginspirasi kakak, ih bagus Jadi banget, hal iya positif ya, jadi hal seperti itu, positif, Kak? iya. Jadi kak, terus pas mulai aktif itu awalnya gimana sih ceritanya kak sampai sekarang sekonsisten ini gitu? Awalnya ya kayak sebenarnya kakak tuh orangnya dulu kakak tuh ya post-post hal-hal yang kayak pergi tuh posting, tapi semenjak ikut berkegiatan, ikut komunitas, ikut apa, jadi kakak tuh pengen kenapa nggak harus aku tampilkan, kenapa nggak
aku posting dengan kegiatan-kegiatan aku hari ini gitu. Jadi orang tuh mikir dia cuman aktifnya cuman di hari biasanya di sosial media nggak aktif. Jadi kakak tuh ya balance di kegiatan ini aktif, di kegiatannya kegiatannya 50-50. ya 50-50 seperti itu. Jadi menurut kakak nih sendiri apa yang kakak posting di sosial media, segala kegiatan yang kakak ikuti itu benar-benar mencerminkan diri kakak nggak sih? Benar-benar nggak sih? Kalau yang sebenarnya sih nggak terlalu mencerminkan ke diri kakak Nggak sih. semua ya, Iya, Kak? nggak semua, karena belum tentu yang kakak posting itu baik. Belum tentu yang kenyataan kakak itu baik, yang kakak posting itu baik, seperti itu. Seperti itu ya, Kak. Terus Kak, kalau soal kesan orang nih kepada kakak, kakak merasa lebih mengenal lewat platform online atau justru di interaksi langsung, kenal orangnya gitu Kak? Kalau misalnya kenal sama orang gitu, Iya. kakak lebih interaksi langsung. Di online gitu kurang. Di online itu belum tentu yang kita lihat itu kenyataannya seperti itu. Iya. Kakak pengennya langsung kenal sama orangnya. Jadi ini Kak masih mirip-mirip sih Kak tadi pertanyaannya sama yang sebelumnya. Jadi apa yang kakak tampilkan di sosial media ini benar-benar mencermin kepribadian kakak nggak sih? Tadi kakak bilang kakak ekstrovert ya. Jadi yang kakak posting di sosial media itu sesuai nggak sih sama kepribadian kakak yang ekstrovert seperti itu Kak? Kalau sepertinya iya, karena banyak kan vlog-vlog, kayak bukan vlog sih, istilahnya kayak buat konten itu. Cara langsung ngomong kakak kan udah kelihatan kalau kakak tuh extrovert gitu kan. Hai gitu. Dikit hai aku gini. Jadi kakak tuh mencerminkan bahwa itu kakak extrovert sih. Tapi nggak tahu ya, pemikiran orang tuh beda-beda. Mandang orang tuh beda-beda. Ada yang mikir kakak tuh introvert, ada yang mikir kakak tuh extrovert. Tapi kakak aslinya extrovert. Berarti tergantung persepsi orang ya Kak Iya, ya. benar. Dan saat membuat konten nih Kak, kakak lebih mengikuti apa yang kakak suka atau mempertimbangkan juga apa yang audiens kakak suka gitu? Kalau misalnya sosial media sebenarnya yang tergantung sama audiens sih rasa kakak. Cuman kakak gabungkan yang kakak suka bisa kakak campurkan dengan yang suka sama. Iya, karena kalau kita cuman kesukaan kita belum tentu kayak FYP sama orang gitu kan. Sekarang kan kayak mikirin orang-orang tuh sukanya gimana sih gitu kan. Jadi kakak tuh misalnya kakak suka, orang itu nggak suka, ya udahlah ke orang itu aja. Tapi dengan cara kakak sendiri seperti itu. Berarti agak sesuai juga dengan apa yang sedang tren seperti itu ya Kak? Iya, seperti itu. Jadi kakak mikir trennya apa sekarang. Jadi jangan ngikutin punya orang, tapi pikir juga konten awak itu harus beda sendirinya gitu. Jadi kalau dalam proses bikin konten itu biasanya kakak lebih ngikutin feeling pribadi atau strategi tertentu nih Kak? Pakai strategi sih. Pakai strategi seperti itu ya Kak? Jadi kayak kalau feeling sendiri ada juga mikir kayak buat feeling, kayak bikin konten tuh dari feeling sendiri. Cuman kayak kakak tuh harus bikin strateginya gitu kan, yang kayak sesuai dengan konten-konten yang disukai orang. Oke, kakak pernah nggak sih ngerasa lelah dengan aktivitas online yang harus terus kakak terlihat aktif gitu di sosmed? Kalau aktivitas yang di online ya, menurut kakak kan cuma sekedar tag video doang, tapi capek-capek sedikit. Tapi menurut kakak yang lebih capeknya itu di cara langsung sih. Jadi kalau misalnya konten-konten kayak gitu, rasa kakak enggak? Jadi bagaimana nih kalau kakak misalkan ada komentar nih atau penilaian orang terhadap apa yang kakak tampilkan di sosial media, gimana tuh cara kakak menanggapinya seperti itu Kak? Konten komen-komennya. Iya, komentar-komentar seperti itu Kak. Komen menurut kakak ya kakak biarkan aja nggak sih, soalnya gimana ya, kalau kita ladenin pasti kayak makin ngelunjak. Jadi kakak ya udahlah biarkan aja dia komentar seperti itu, atau boleh kita hide. Tapi kalau misalnya dia semakin banyak komen seperti itu, kemungkinan bakal kakak bikin yang Membatasi komentar seperti itu ya Kak? membatasin. Terus juga kakak tuh langsung bilang di sosial media kakak bahwasanya kakak bukan seperti itu. Misalnya kakak dijelekkan bahwasanya kakak kayak gitu ya, iya, jadi kakak langsung bilang. Selama kakak aktif nih di medsos, menurut kakak platform itu lebih banyak membantu atau justru membingungkan dalam membentuk identitas kakak? Membantu sih ya, karena platform
kayak misalnya Instagram gitu ya. Iya. Ya, Instagram kayak membantu kayak mana ya? Bahkan orang-orang kalau misalnya secara langsung kan banyak, maksudnya banyak yang kita kenal, tapi nggak semuanya kita kenal. Iya. Jadi sosial media itu yang memudahkan kita tuh mengenalkan diri. Ya seperti itulah, makanya kakak bilang membantu. Nah, melihat semua perjalanan kakak nih, kira-kira sosial media itu membawa lebih banyak dampak positif kepada kakak atau dampak negatif enggak sih kak? Kalau kakak ya, banyak dampak positif. Kayak kakak tuh kan sering lihat FYP orang tuh kayak kakak juga gitu kan konten-kontennya, tapi nggak sebanyak mereka. Kakak tuh ya masih merintis lah istilahnya kan. Ya kakak lihat, oh kontennya seperti ini, kita ikuti, tapi nggak semua diikuti, tapi kita tuh kayak terinspirasi seperti itu. Oh iya, mereka seperti ini, jadi kakak bilang banyak bermanfaat sih. Berarti banyak menjadi inspirasi seperti Inspirasi, itu ya? ya benar. Kalau kakak misalnya diminta nih memperkenalkan diri, kakak lebih nyaman menyebut diri dari sisi pekerjaan, hobi, atau dari sisi yang online, dari medsos? Semua nggak sih? Nggak, tapi lebih kayak kerjaan. Ya, karena kan kalau misalnya kita kayak memperkenalkan diri ya, pasti di mana-mana ditanya, kamu kerja apa sih? Iya. Ya itu sih Ada intinya. pertanyaan kayak gitu. Kamu kerja apa sih? Jadi setelah dari kata kerja itu kakak jawab, kakak kerja ini, kerja itu. Kayak kegiatannya apa ya? Kakak kuliah. Kalau misalnya sekarang kuliah, kalau nanti nggak tahu ya kakak kerja di mana gitu kan. Terus kalau misalnya ditanya, aku juga ini kok, ikut ini kok, ikut itu kok. Jadi sekalian semua nggak sih? Iya. Makanya yang pertama ditanya itu pekerjaan. Jadi kakak pengen pekerjaan yang kakak tunjukkan. Kakak tadi selain kuliah baru jadi brand ambassador, sama kakak juga mengajar nih. Kira-kira kakak itu ngajar di mana tuh kak? Jadi kakak tuh ngajar di Rumah Tahfiz Istana Hufazul Quran yang ada di dekat rumah, di Desa Perbarakan. Sebenarnya ada 2 cabang. Yang pertama itu ada di namanya Purwoda di Kabupaten Pagar Merbau, dan satu lagi Perbarakan Pagar Merbau, seperti itu. Kira-kira mengajarnya itu di jenjang pendidikan mana ya kak? Lebih ke agama dan Al-Quran. Oh, seperti itu kak. Itu kakak mengajar itu di bagian tadi Al-Quran ya kak? Al-Quran. Itu yang kakak ajarkan itu siswanya itu mulai dari usia berapa seperti itu kak? Kalau kakak usianya ada yang dari kelas 3 sampai kelas 3 SMP. Oh, berarti jenjang pendidikannya mulai dari sekolah dasar sama sekolah menengah seperti itu Iya, ya kak? benar, Ya. Kak. Tadi kan kakak juga ada bilang nih kalau kakak tuh masuk di Duta Muda. Sumatera. Dulu cara kakak untuk masuk ke situ gimana sih kak? Boleh cerita nggak? sedikit cerita. Jadi seperti ini, kakak tuh awalnya banyak sih yang kakak ikuti, kayak pengen ikut jadi duta itu banyak dah kakak coba. Cuman alhamdulillahnya yang lolos sampai finalis, bahkan sampai sekarang itu Duta Muda Sumatera Utara. Awalnya kakak nyoba itu pertama Duta Inspirasi Indonesia, nggak lolos di administrasi. Duta Bahasa Sumatera Utara nggak lolos di administrasi. Kakak ngerasa kayak duta bahasa, oh iya aku jurusan pendidikan bahasa Arab, kayak pengen ngelanjutin gitu kan. Iya, Karena kakak tuh suka bahasa gitu kan, kayak bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Kakak pengen kayak ngembangkan bahasa gitu kan. Pengen nggak lolos di administrasi, kakak coba lagi tahun itu juga, tahun 2024 kakak coba lagi di bulan Juni. Kakak nyoba Duta Wisata Deli Serdang. Kakak pas audisi, kayak audisi gitu kan, kayak diwawancara, nggak lolos, tapi teman kakak lolos. Nah jadi kakak coba lagi di tahun bulan November, kakak coba Duta Muda Sumatera Utara, live audisi, kakak wawancara, terus juga di tes juga kan apa bakatnya kan, rupanya lolos di semifinalis. Terus kakak lanjut ke FGD, kakak lolos juga alhamdulillah, sampai kakak finalis jadi Duta Muda Sumatera Utara. Oh, jadi perjuangan kakak untuk mendapatkan Duta Sumatera Utara ini cukup rumit Iya, ya? kayak banyak harus nyoba duta ini, duta itu. Iya. Kakak kayak terinspirasi dari teman-teman kakak tuh banyak sebenarnya yang duta. Jadi kayak pengen aja kakak tuh orang tuh bisa, masa kakak nggak bisa? Iya. Gitu. Berarti sangat-sangat struggle banget ya kak untuk mencapai Iya. menjadi seorang duta ya seperti itu. Tadi di samping menjadi seorang duta, kakak juga seorang brand ambassador, Iya. produk lokal. Itu gimana sih perjalanan kakak sampai bisa seorang brand ambassador? Jadi gini ceritanya, singkat cerita, kakak awalnya kakak kan udah lama nih pakai produk Wardah nih kan. Iya. Bahkan sekeluarga udah pakai produk Wardah.
kayak kakak dulu awalnya nggak tahu ada ini namanya Wardah Youth Ambassador. Kakak kira Wardah sekedar produk gitu doang gitu kan, nggak ada sistem kayak Wardah Youth Ambassadornya. Kakak kira brand ambassadornya itu artis-artis gitu kan. Nah jadi kayak karena orang tua bahkan nenek kakak pun juga pakai Wardah gitu kan. Sampai Udah ke nenek ya. Iya, kakak aja kayak terus kakak lihat ada salah satu kenalan kakak dari duta wisata juga. Kakak itu ternyata Wardah Youth Ambassador. Kakak gini, loh ternyata ada ini juga ya kayak pemuda ambasador Wardah ya gitu kan. Gak harus artis kayak gitu ya? Iya, Kak? ternyata bisa ya. Jadi kakak coba, belum kakak coba karena kakak tuh nggak tahu pendaftarannya kapan. Ternyata tahun lalu karena mereka tuh 1 tahun menjabat gitu kan. Rupanya kakak pas udah ikut Duta Muda Sumatera Utara, kakak tuh jadi banyak aktif kegiatan. Kakak coba lah Wardah Youth Ambassador. Di challenge pertama kakak buat konten, tapi di TikTok di mute suaranya. Jadi kayaknya gagal nggak sih challenge-nya, kayak karena satu di mute gitu kan. Terus kakak coba lagi challenge kedua karena kan ada challenge kedua nih. Iya. Nah kakak ikut challenge kedua, alhamdulillah di situ kakak lolos jadi Wardah Youth Ambassador. Terus disuruh kayak kumpul gitu kan Wardah Youth Ambassadornya. Kemarin kan memang setiap lokasi tuh dari Jakarta kemarin beramai sampai ada yang ngundang artis. Tahu Jasmine? Tahu Kak. Yasmin Eper. Nah itu kan diundang kemarin yang artis loh. Terus itulah diundang tapi yang di Jakarta. Jadi kami tuh lihat dari Zoom. Kami tuh di bagian medannya. Ya udah akhirnya kami kumpul di situ, ketemu dengan teman baru juga. Itu namanya relasi lah ya kan. Berarti sangat-sangat effort ya Kak untuk bisa menjadi seorang brand ambassador lokal ini. Dari kegiatan kakak yang kakak ceritakan tadi itu ya begitu banyak, ada lagi nggak sih kegiatan kakak yang kakak sembunyikan gitu? Boleh lah dikorek-korek dikit. Boleh. Sebenarnya karena kerjaan itu yang satu ini kayaknya banyak orang nggak tahu ya. Kakak tuh juga ngajar les privat. Oh, ngajar les privat. Iya. Bahasa apa tuh Kak? Ngajar bahasa atau? Enggak, kakak ngajarnya semua pelajaran. Semua pelajaran. Iya. Wow. Tapi tingkat sekolah dasar. Sekolah dasar. Jadi ada 3 siswa yang kakak ajarkan. Tapi ini karena yang 2 orang ini satu tempat, yang satu lagi tuh dekat-dekatan sih emang rumahnya. Jadi nggak pala capek rasa kakak kan sekali aja gitu kan. Kakak tuh itu biasanya kakak setelah kakak kegiatan dari kuliah terus mengajar, malamnya baru kakak ngajar les seperti itu. Kakak ngajar lesnya ke rumah-rumah siswanya? Iya, ke rumah-rumah siswanya. Nah, dari semua kegiatan kakak yang benar-benar super padat dan sangat-sangat produktif ini, kalau kakak ngerasa lelah seperti itu, kemana sih Kak tempat kakak yang pilih untuk healing seperti Untuk itu? menenangkan diri kemana Kak? Sebenarnya sih memang capek ya, karena kan dari kegiatan itu kan dari pagi sampai malam, terus juga kuliah juga jauh dari Pakam sampai ke Winsu gitu kan. Kakak nih biasanya itu rumah, kalau di kamar lebih tepatnya. Tahu kan, biasalah. Rebahan itu kayaknya memang paling nikmat ya. Terus kalau misalnya pengen healing, ya udah kakak tuh jalan-jalannya ke Medan. Kadang kayak kumpul sama teman. Kakak tuh tipenya orang kadang mau sendiri, cuman kayak pengennya banyak cerita sama teman. Itu sih. Oh, berarti pada intinya kakak bukan anak kos ya? Bukan. Jadi kakak kuliahnya bolak-balik gitu ke Iya. rumah. Dari obrolan kita yang sangat menginspirasi ini, jadi kita banyak banget nih insight-nya, mulai dari teori Goffman, self-presentation, sampai pengalaman langsung yang udah kita dengar dan kita sharing nih sama kakak ini. Bener banget nih, dan intinya identitas daring itu gak cuma soal gimana kita kelihatan, tapi juga soal gimana kita diterima dan membentuk relasi atau ruang digital. Nah, jadi tugas buat untuk teman-teman nih, coba deh observasi akun media sosial yang menurut kalian punya identitas yang kuat. Atau bikin esai pendek tentang gimana sih kalian ngebentuk citra diri di media sosial itu. Juga bisa nih diskusi di forum kelas, dan jangan lupa materi ini juga nyambung juga ke topik lain yang yaitu interaksi simbolik dan konstruksi sosial realitas. Jadi bisa banget buat dibahas
lanjut di kelas nantinya. Sungguh pembahasan yang sangat-sangat menginspirasi ya Kak, dari Kakak Nadia, dari segala ceritanya, hal-hal produktif yang Kakak lakukan sangat-sangat menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih ya Kak Nadia. Sama-sama. Dan makasih juga nih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa, identitas online itu bisa jadi cerminan siapa kita, tapi jangan sampai jadi topeng ya. Sampai bertemu lagi. Dadah!